atau autumn, tapi ya itu masih masih kemarin pas saya sama Angel tuh datangnya bareng pas Agustus, akhir Agustus ya 2023. Nah dan pada saat itu cuacanya panas banget dan kemudian dari segi akademik juga, di sini tuh metode belajarnya itu emang benar-benar intensif, kita sempet kalau saya sendiri ya sempat struggle gitu pas di semester pertama, khususnya pas di, minggu-minggu pertama. Jadi kalau misalkan dulu pas S1 itu, kita kuliah di minggu-minggu pertama itu di minggu pertama ya khususnya ya, kita masih santai, perkenalan dulu, udah itu pokoknya ya santailah. Tapi kalau di sini, masya Allah banget, kita pas masuk di di minggu pertama itu dosen langsung ngasih materi yang berat banget, ngasih tugas-tugas dan ya sempet syok sih, sempet, stres juga dan tapi ya alhamdulillah saking berjalannya waktu bisa adaptasi sama semuanya dan selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental juga harus ya prioritas ya, kita prioritasin untuk, bisa tetap produktif. Ya gitu sih, Mas. Wah, Masya Allah keren ya, semuanya struggle sebelum, beasiswa dan setelah beasiswa, Masya Allah ya, luar biasa. Nah kalau Iya, dari nah kalau dari sisi mahasiswinya nih Mbak, Angel, yang mungkin belum pernah dibahas gitu, mungkin ada stigma-stigma lain gitu lah. Nah boleh diceritain Oke. dong Mbak? Oke, mungkin kalau misalnya struggle yang tadi disebutkan itu yang tentang gimana budaya belajar dan lingkungan lingkungan itu mungkin ya mirip-mirip lah ya, so-so gitu. Cuman sebagai tambahan aja kalau dari sisi mahasiswi mungkin yang belum dibahas tuh di lingkungannya kali ya. Karena karena di sini kan mahasiswa itu kan masih baru jadi ya baru beberapa semester yang lalu ya. Jadi masih didominasi oleh para lelaki intinya gitu. Nah, awal-awal kita sampai di sini tuh dari semester sebelumnya juga ya ada beberapa cerita yang kalau misalnya kita di sini tuh emang harus pakaiannya tuh ya cukup strict gitu di lingkungannya gitu kan ya. Harus harus pakai abaya, harus pakai warna yang gelap hitam gitu kan. Harus pakai jilbab gitu. Nah, bayangin kalau misalnya mahasiswanya itu bukan muslim gitu kan. Bukan muslim gimana gitu kan. Pasti ya ada beberapa yang cukup berontak dan bahkan di mahasiswa Indonesia sendiri pun sebenarnya ada juga yang kurang suka dengan aturan tersebut dan akhirnya ada yang left group gitu, intinya left group. Tapi kalau menurut saya saya karena prinsip juga juga gitu ya, di mana langit di mana bumi dijunjung di sana di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung gitu kan ya. Jadi oke, kalau misalnya emang emang lingkungan seperti ini ya kita ikutin dulu selagi itu tidak mengganggu sama sekali. Cuman kalau memang emang bukan muslim ya mau gimana gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu mereka cukup terbuka kok. Mereka cukup terbuka untuk apa sih, nggak mewajibkan mahasiswa itu harus pakai abaya dan segala macam, asalkan masih normal gitu ya, masih sopan, masih tertutup, dan it's okay to be just wear apa namanya selendang gitu yang nggak harus memaksakan, ya nggak harus banget tutup gitu, nggak. Jadi ya cukup cukup beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Terus kalau misalnya apa ya, dibilang lingkungannya lagi juga, mungkin kehidupan kampus di mahasiswinya itu cukup protektif gitu ya. Tapi ini sebenarnya ada bagusnya juga karena saya baru merasakan di sini seperti apa ya? Oh, begini rasanya jadi perempuan sejati gitu. Jadi oh begini harusnya saya uh, kayak contohnya tuh uh, kayak contohnya kita walaupun masih di lingkungan kampus gitu ya, di weekend yang biasanya mungkin dulu sebelumnya di mahasiswa itu nggak ada bis yang beroperasi, tapi buat mahasiswi ada gitu. Dan selalu misalnya mau keluar-keluar gitu ya, keluar kampus, kita seminggu sekali itu ada tripnya gitu yang disediakan kampus gitu kan, kayak kayak oke, kita nggak perlu cari-cari yang di luar gitu, nggak perlu cari-cari yang sibuk sendiri gitulah. Tiba ada sesinya ya udah, waktunya kita libur ya libur, waktunya kita belajar ya tetap belajar gitu sih kalau misalnya gitu kehidupan di mahasiswinya gitu ya, itu sih Pak. Masya Allah ya, menarik banget nih. Justru jadi privilege sendiri ya buat mahasiswi ya, Benar. Masya Allah. Nah, lanjut mungkin Mbak, saya tertarik nih kalau kalau misalkan di kehidupan mahasiswinya, mungkin teman-teman di sininya juga tertarik juga ya, ada mahasiswi juga ya di sini ya, insya Allah. Nah, ada ini ya, apa namanya, ada stigma atau misalkan
patriarki gitu ya, mungkin memberikan kayak ngasih ketidakseimbangan antara peran dan peluang seorang perempuan gitu ya yang belajar di KSA gitu ya. Nah, kalau Mbak Angel sendiri ngerasain gak sih hal tersebut, Mbak? Ngerasain hal tersebut sebenarnya jujur tidak tidak yang sebegitunya gitu ya. Ini enggak sih, tidak ada sama sekali. Kalau misalnya bahas tentang peran dan peluang itu kayaknya itu semuanya mendapatkan kesetaraan tersebut. Kayak contohnya eh, kita tetap dapat apa namanya kesempatan untuk daftar apapun tanpa memandang gendernya selagi kita punya kapabilitas, skill dan apa yang dibutuhkan. I think they just accept us gitu. Dan mau cerita sedikit boleh kegiatan Boleh. kemarin pas fair. Jadi kan karena kayak VPM kemarin ada acara career fair gitu untuk ya graduate ataupun undergraduate dan ya S3 juga. Itu saya cukup lama berkeliling selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Saya tanyakan semua perusahaan dan hampir semua perusahaan itu mereka open to all nationality even when you are women or men gitu. Dan cuma ada 1-2 sih karena itu mereka emang emang apa government base gitu ya. Ministry of Energy sama satu lagi ada perusahaan yang dia emang cuma nerima Saudi gitu. Tapi intinya di luar dari itu mereka terima-terima aja dan bahkan mereka encourage mahasiswa-mahasiswa tuh kalau misalnya mereka nerima mereka hiring yang mereka well experience gitu loh, years of experience kebanyakan kayak gitu sih gitu. Jadi even though that we even though that we don't have that after graduate kita belum punya apa namanya pengalaman kerja yang signifikan kayak 1 tahun atau 2 tahun di perusahaan, tapi kita bisa akumulasi gitu loh. Kita bisa akumulasi kalau misalnya saya udah pernah kerja pas S1 terus saya tambah kerja pas S2 totalnya segini itu berarti saya dapat peluang juga. Yes, of course you have that opportunity as well gitu. So yeah, I think we have a lot of opportunity if you want to come to here, dan itu adalah peluang yang sangat bagus sih. Dan ya semoga aja kita jadi orang-orang yang ya maksudnya beruntung juga sih bisa masuk, insya Allah semoga gitu. Insya Allah ya, berarti benar pilihan tepat ya buat mahasiswi gitu yang mau masih bimbang untuk ke FPM enggak ya. Lanjut dah, Insya Allah lah jadi pilihan tepat gitu ya. Nah, buat Mas Husni ini, karena kalau tadi kan bicara tentang kehidupan mahasiswi ya. Nah, kalau dari segi ini Mas, kan kita udah tahu ya KFM itu memang standarnya itu memang atau ekspektasinya itu tinggi banget ya dari profesor-profesor ya kan, dari mulai awal masuk ke kuliah gitu ya sampai berjalannya waktu. Nah, itu gimana sih Mas Husni ngehandle kerjaan kampus, kemudian tugas-tugas, terus kemudian ada beberapa hal yang kayak misalkan self study-nya gitu ya, yang harus fokus. Nah, gimana sih Mas Husni memanage itu semua tetap maintain on the track lah gitu ibaratnya. Oh, di sini sih memang iya tuntutan dari segi akademik, kemudian kita juga dikarenakan untuk dapetin uang uang tambahan ya dari kampus itu kan kita harus ada kerja part time sekitar 15 jam per minggu, dan itu juga cukup menyita waktu juga. Soalnya kadang-kadang kita itu dapat tugas dari departemen untuk tugas part time itu kadang-kadang banyak tugas itu ketika waktu emang lagi sibuk-sibuknya, ada banyak tugas dari kuliahan, kemudian ujian-ujian, kemudian kita juga nanti sering ada proctoring ya, buat ngawas ujian yang anak-anak S1. Nah, jadi kita harus pinter-pinter bikin ini sih, untuk prioritasin ya skala skala prioritas harus dijunjung tinggi banget ya. Jadi kita harus ngelis setiap hari itu tugas apa yang bakalan kita kerjakan di hari itu, kemudian kita harus ya prioritasin mana yang lebih penting. Dan ya itu sih, jadi emang harus pinter-pinter bagi waktu, time management-nya, kemudian stress management-nya juga, dan ya intinya ya itu sih Mas, ya. Oke, berarti lebih ke manajemennya lebih lebih di ini ya, Masya Allah ya. Nah, kalau untuk Mbak Angel sendiri gimana sih Mbak untuk menghandle semuanya gitu ya? Mulai dari ekspektasi, terus kemudian assignment, terus kemudian Mbak Angel juga kan teaching di lab juga kan ya, Mbak. Boleh dong Mbak ceritain? Harus bersyukur dulu, alhamdulillah. Dengan begitu
ternyata wah ternyata kita percaya loh gitu ya, kita dipercaya, kita dianggap mampu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Yang pertama bersyukur dan juga dikelilingin sama para mentor dan advisor yang sangat positif gitu ya. Kalau menurut saya lingkungan itu sangat-sangat mendukung bagaimana cara kita memandang sesuatu gitu. Dan contohnya sih ya karena saya alhamdulillah kita dikelilingin kayak mentor ya, mungkin Pak Ferry juga tahu ya di kimia itu ada siapa aja gitu ya yang mungkin cukup dekat dengan kita sebagai mahasiswa yang master gitu kan. Nah, they keep encourage us to ambil ini sebagai peluang gitu, ini sebagai waktu untuk belajar. Mungkin di masa depan kita nanti bakalan dapat ujian atau enggak blessing dari yang maha kuasa itu yang lebih daripada ini gitu kan. Dan juga alhamdulillah punya advisor yang udah seperti ayah sendiri, literally kayak ayah sendiri. Kalau mau cerita ya, ya tugas-tugas departemen emang kan datangnya dapat dari departemen, kemudian juga banyak apa ya komunikasi sama advisor juga kan ya. Jadi kalau misalnya orang-orang pada menyarankan ketemu advisor seminggu sekali, saya enggak. Saya sehari nggak ketemu beliau, besoknya udah ditanya, where have you been Angelica gitu, atau enggak apa hari ini nggak ketemu, besoknya baru ketemu lagi, baru finally I meet you gitu, atau enggak kemarin yang baru kejadian sih ini, karena saya dari jam 9 pagi itu sebenarnya udah nyampe gitu, kayak masih di study room gitu kan. Kemudian jam 2 baru ketemu beliau kalau nggak salah, jam 2 ketemu beliau, terus karena ini udah mau midterm break kemarin gitu kan, beliau kayak pasrah, beliau kayak apa ya, kayak kecewa gitu sih. I expect you didn't come today. No doctor, I come but I stay in the other places gitu. Ya baru kita banyaklah bisnis yang dibicarakan sehari-hari gitu, kayak bukan bukan seminggu sekali, jadi jatuhnya kayak hampir setiap hari ketemu sama beliau gitu. Jadi ya how he lead me is not like leading like jadi cara beliau bekerja, cara beliau menyelesaikan masalah itu berdampak ke saya gitu. Jadi kayak okay, he did his best, so I think I have to do the same thing like him gitu. He give all what he have gitu, so I need to do something like just to fulfill like my satisfaction and it's for others gitu loh. Jadi kayak okay, I think it's good thing gitu. Dan sama sih kayak Mas Musti juga, kita keep schedule. I think everyone does like that, scheduling, terus sadar kalau itu ada tanggung jawab yang buat orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi ya we have to prepare that. Jadi karena kita punya itu sama orang lain ya, sebaiknya diutamakan gitu ya. Mungkin kayak gitu sih, Pak. Insya Allah, keren banget ya. Gimana teman-teman? Luar biasa nih. Udah makin Ya, semangat mungkin ya. Oh, gimana? harusnya harusnya kita juga nanya dong ke Bapak, kan kita nih sebagai mahasiswa ya, kita mahasiswa doang gitu, tapi Bapak ini juga sebagai mahasiswa tapi merangkap sebagai kepala keluarga kan, Bapak bawa keluarga kan, terus juga jadi ketua PPM, itu pasti harusnya kita juga dengar dari Bapak dong, gantian. Oh iya, boleh. Oke, benar-benar. Jadi buat informasi aja buat teman-teman semuanya. Jadi saya bawa keluarga juga ya ke sini gitu, karena memang udah ada istri, anak juga ya sekarang. Manajenya gimana? Nah, manajenya memang pertama dari komunikasi sih, dari di mana sih kita nempatin diri gitu. Jadi kalau misalkan saya sudah di kampus, saya totalitas di kampus. Sebisa mungkin kerjakan tugas-tugas itu selama di kampus gitu. Jangan sampai bawa ke rumah, karena kan sebenarnya kalau ke rumah itu lebih rilis gitu ya, rilis dari segala kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jadi di kampus kalau misalkan ada waktu luang di rumah, biasanya saya gunain buat keluarga. Kalau misalkan sudah pada tidur semua gitu ya, barulah saya ngerjain nyicil-nyicil tugas. Jadi lebih ke manajemen waktu juga sih sebenarnya, dan totalitas kalau misalkan kita di kampus ngerjain nge-lab gitu, terus ngajar. Nah, kita fokus di kampus aja gitu. Nggak usah mikirin yang di rumah, dan kerjasama juga sama istri juga gitu ya. Biar saling mendukung gitu, saling support gitu. Itu sih. Jadi buat informasi juga buat teman-teman semuanya ya, ada dua informasi mungkinnya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya, kan di
di apa, di KFUM itu sendiri nggak ada batasan usia, jadi mau usianya 30 tahun, 40 tahun pun langsung aja daftar dicoba ya, jadi bisa gitu. Terus stipend ataupun misalkan gaji gaji apa namanya, bulanan itu untuk sekarang tuh luar biasa tuh, apalagi ya, eee, kayak PhD direct entry itu bisa sampai 8.000 loh teman-teman. 8.000 real itu sekitar 32 juta gitu untuk per bulannya. Nah, Masya Allah itu mungkin peluang teman-teman gitu di kebijakan baru yang menguntungkan juga. Nah, selain itu ada fasilitas asrama, handbook, terus kemudian banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang insya Allah bisa mendukung untuk belajar. Itu mungkin dari saya, Pak Angel. Oke. Keren, Pak. Nah, untuk masuk seni nih, buat teman-teman ya, tiba waktunya ini untuk penasaran ke masuk seni. Karena kalau masuk seni itu kan diterima di King Abdul Aziz University ya, di Saudi juga. Kemudian di KFUPM juga. Nah, boleh gak ceritain nih Mas, gimana bisa dapat 2 itu, terus kemudian kita juga penasaran nih, benar gak sih kalau kita penasaran dari CV-nya dan juga essay dari Mas Husni, boleh kita, bongkar gak sih? Boleh Mas Husni? Oke, ya, insya Allah, boleh boleh boleh. Ya, jadi, alhamdulillah ya, saya juga diterima di program MBA di KAU, King Abdul Aziz University, dan mungkin, faktor-faktor yang, membantu saya dapat diterima di 2 kampus ini mungkin adalah pengalaman akademik dan profesional saya sebelumnya ya, serta, fokus saya dalam bidang studi yang saya pilih ya. Kemudian saya yakin, kedua kampus ini melihat, konsistensi saya di bidang bisnis yang saya punya. Kemudian saya pilih lanjut di KFUPM itu, selain karena faktor, uang sakunya yang lebih besar, ya. Kalau di KFUPM sekarang itu untuk S2 dapat, 2.500, Saudi Riyal ya, dan dengar-dengar itu katanya di KAU, di King Abdul Aziz University untuk S2 dan S3 itu, sekitar 1.900 ya, kurang lebih 1.900 Riyal. Dan itu ya lumayan signifikan sih, jadi faktor yang, signifikan banget untuk saya buat pilih KFUPM. Kemudian selain itu, karena reputasi juga Mas, reputasi dan program, yang sangat fokus pada riset, jadi di KFUPM itu masya Allah banget, serta peluang networking ya, networking yang sangat luas di bidang industri. Selain itu networking di kelas juga dikarenakan saya itu ngambil bisnis di sini, dan di kelas saya itu campuran ya antara nggak cuma yang MSBS di kelasnya itu, tapi ada yang kelas MBA, yang mahasiswa MBA juga, kemudian ada yang MX juga. Jadi di kelas itu masya Allah ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain itu, mereka itu ada yang manajer di perusahaan, salah satu perusahaan Saudi, kemudian ada yang kerja di banyak banyak yang kerja di Saudi Aramco, kemudian banyak yang emang punya posisi, penting lah di perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi ini khususnya. Dan alhamdulillah juga, saya, ditawarin kerja sama temen, dan ternyata teman saya itu dia CEO di salah satu perusahaan konstruksi di Saudi, dan alhamdulillah sekarang udah mulai kerja nih, kerja part-time sama dia, dan ya lumayanlah bisa nambah-nambah. Meskipun ya di Saudi itu sebenarnya kita nggak boleh kerja ya, yang resmi, nggak boleh kerja yang resmi, tapi, ya bolehlah pintar-pintar kita buat nyari tambahan, buat ya uang saku ya. Meskipun ya memang, uang saku dari kampus KBBM itu emang lumayan besar kalau dibanding sama yang lain, dan sebenarnya, untuk uang makan juga kita, untuk spending buat pengeluaran kita itu nggak terlalu besar ya. Untuk makan mungkin, kalau misalkan makannya rajin, rutin ke restoran, itu mungkin dalam sebulan itu maksimal, 250 riyal atau 300 lah ya, dan itu juga kalau misalkan teman-teman rajin puasa, kita di sini wah bakalan saving banyak banget. Dan kalau untuk yang puasa itu, yang sering puasa, kita untuk Senin Kamis juga kita ada, buka puasa bareng, dan makanannya itu iftarnya disediain juga dari kampus. Di sini ada namanya student fund, dan jadi kita di sini ya alhamdulillah lah bisa saving banyak, bisa nabung banyak, dan ya itu sih yang menjadi, advantage kita kuliah di sini, ya itu sih Mas.
Oh, untuk CV, oh mungkin, saya bisa share, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan kan ya? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan, Oke, Mas. sebentar, oke, ya. Oke, jadi ini CV-nya, sebenarnya ini CV yang update ya, tapi, ya jadi CV yang saya submit untuk dulu ketika daftar itu udah nggak tahu ke mana, jadinya, saya tampilkan yang sekarang ini aja. Jadi nah untuk CV, teman-teman itu bisa bikin yang simpel saja seperti ini, nggak perlu kalau di Indonesia itu kan ada ya dia rata-rata orang-orang Indonesia itu biasanya nyantumin foto nih di CV-nya, tapi untuk daftar beasiswa itu ya nggak perlu. Jadi make it simple aja dan kemudian, eee, ada kemarin itu temen yang ngajuin buat, minta feedback dari saya mengenai CV-nya dan dia itu, saya lihat working experience-nya itu di bagian paling atas. Nah, sedangkan kita kan, daftar untuk beasiswa di sini ya, untuk pendidikan gitu. Jadinya lebih baik education yang paling atas ya. Jadi di sini bisa kalau yang untuk daftar yang S3 mungkin di sini bisa cantumin yang, S2-nya plus yang S1-nya. Nah, kalau yang daftar untuk S2 maaf, mungkin bisa cantumin yang S1 dengan yang SMA-nya. Nah, kemudian working experience, teman-teman bisa cantumkan dan cantumkan juga apa sih pencapaian-pencapaian yang teman-teman dapatkan ketika kerja, di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Nah, seperti ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung scroll aja ya. Ya, kemudian organizational experience nih, penting banget ya. Kemudian juga achievement teman-teman wajib mencantumkan juga, kemudian certification kalau teman-teman punya, sertifikasi yang pernah, teman-teman ikutin bisa dicantumkan. Mungkin itu yang untuk CV, nanti insyaallah, kalau teman-teman mau nanti bisa saya share template-nya di grup ya. Nah, kemudian untuk personal statement, ya statement of purpose. Nah ini, eee, personal statement yang saya, submit ya ketika saya daftar ke VPM dulu. Nah, jadi kunci dari bagus atau tidaknya suatu statement of purpose, menurut saya adalah atau menurut teman-teman yang, rekomendasi-rekomendasi dari, orang-orang lain juga yang udah berpengalaman, yang udah sukses dapetin beasiswa itu kuncinya di paragraf pertama, yaitu ya jadi kita harus bikin paragraf pertama itu semenarik mungkin. Nah, jadi bikin stand out, bikin, menarik untuk dibaca, ya jadi bikin stand out, bikin make 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 the reader become curious to read more, for the next paragraph. So, as you can see here in this paragraph, so saya cantumin bahwa, oh ya sebelumnya saya itu sebenarnya saya lulusan dari kampus yang, baru ya, kampus baru swasta di Malaysia dan nggak terkenal sama sekali. Nah, jadi saya pikir, apa sih yang bikin ya yang advantage dari pendidikan saya itu dan salah satunya itu, ya ini, saya cantumin bahwa saya pas S1-nya, ini loh saya tuh dulu pas S1-nya dibimbing langsung sama rektor dan dia itu penerima Nobel ya, penerima Nobel penghargaan yaitu Profesor Muhammad Yunus. Dan ya setelahnya kita bisa sisipin cerita sedikit untuk bisa menarik perhatian. Jadi make it, personal ya, jadi biar lebih menarik dan nggak membosankan. Nah mungkin di paragraf selanjutnya teman-teman bisa ya ceritain tentang, pengalaman kerja apa yang, udah dicapai, kemudian selanjutnya itu harapan ya, future goals, teman-teman apa. Nah, kemudian nah kemudian baru nih di paragraf terakhir, teman-teman bisa menjelaskan bahwa, setelah teman-teman menjelaskan pencapaian, kemudian future goal, nah baru di paragraf terakhir itu teman-teman bisa menyatakan bahwa, ini loh program yang ditawarkan sama KVVM adalah solusi atau adalah, suatu,
kesempatan yang berharga buat teman-teman bisa mencapai future goal teman-teman atau buat teman-teman bisa berkontribusi lebih besar untuk negara atau untuk institusi sebelumnya juga bisa. Ya intinya seperti itu ya. Ya insya Allah nanti juga saya akan share personal statement ini dan ya insya Allah nanti buat teman-teman yang aktif bertanya, kita juga akan ngasih, feedback ya untuk CV ataupun untuk statement of purpose-nya. Itu saja mungkin Mas, ya Masya Allah, keren banget. saya Kalau stop share ya. boleh boleh. Ada Oke. tambahan nggak Mbak? Kalau dari Mbak Angel sendiri, ada tambahan nggak? Oke, itu tadi udah jelas banget sih sebenarnya dan kurang lebih mirip lah. Cuman kalau mungkin dari saya sendiri karena masuknya science and engineering gitu kan, lebih baik tuh yang mungkin yang bikin menarik adalah di bagian research plan sih, research plan. Jadi karena we are based on research gitu, jadi sebenarnya itu yang jadi poin utama ketika mereka melihat oh ini calon mahasiswa ini udah tahu nih apa yang mau dikerjain. Instead of dia kedepannya bakalan mengerjakan hal yang sama atau enggak gitu kan. Kayak pengalaman saya sendiri mungkin waktu itu saya masih relate dengan apa yang saya kerjakan di S1, tapi saya ceritain bagaimana gitu ya. Kemudian pas saya masuk di sini, saya sama sekali nggak mengerjakan hal tersebut, tapi ada hal-hal yang lain yang mungkin lebih bisa menarik perhatian dan itu memungkinkan dikerjakan, why not gitu loh. Jadi ready for shifting aja sih dan yang penting kita udah punya apa ya visi sih, udah punya vision kalau oke, kurang lebih aku bakalan bikin seperti ini dan itu bakalan nge-track para profesor atau enggak dokter yang membaca essay tersebut karena ya kalau saya perhatikan ya emang itu tuh langsung profesor sendiri yang baca, profesor sama dokter-dokter departemen yang baca kalau masalah essay ini gitu. Jadi itu tambahannya Pak Ferry. Oke, terima kasih Mbak. Nah, balik lagi nih ke Mas Husni nih, Mas Husni. Berarti ngaruh banget ya untuk pengalaman kerja, riset atau bisnis sebelumnya gitu buat keterima beasiswa di KIPUPM. Iya betul Mas, iya. Nah, pengalaman dan, beberapa project mungkin ya, itu pengaruhnya besar banget buat, tingkat, diterimanya buat beasiswa KFUPM ini. Karena itu menunjukkan bahwa kita punya pengalaman, kepemimpinan dan, inisiatif ya, untuk berkontribusi dengan skill yang kita miliki. Nah, kemudian KFUPM juga menghargai banget nih mahasiswa yang punya pengalaman profesional, karena mereka, mencari calon yang bisa membawa perspektif baru dan kontribusi nyata buat, lingkungan akademik. Jadi sebenarnya pas, interview dulu juga saya sebenarnya ditanya sama salah satu profesor, kan pas interview itu untuk business school interviewnya sama 4 profesor langsung ya, dan salah satu profesor itu nanya, "So, jadi kamu bukan dari industri ya?" Karena pada saat itu saya gap year itu, lagi ngabdi di pesantren. Nah jadi, eee saya bilang, "Oh iya, saya bukan dari industri, tapi, dikarenakan ya itu program, nanti itu based-nya research, tapi saya punya pengalaman di bidang research." Habis itu saya jelaskan bahwa, pas S1 itu saya, bantu buat bantu, supervisor saya dan kebetulan dia itu, pimpinan kaprodi pas, S1 dulu, saya bantu research grant-nya beliau dan pas direkomendasi juga, ya saya minta ke beliau itu buat, highlight pengalaman itu, pengalaman gimana sih saya, kontribusi buat research grant dia, kemudian, buat rekomendasi yang satunya lagi yang dari dekan, business school yang saya dapat itu, saya minta beliau buat meng-highlight skill yang saya punya yang ada di luar kelas ya. Karena, alhamdulillah kebetulan dulu pas S1 saya juga dekat sama, dekan, dan sering bantu-bantu project beliau, bikinin, desain, buat presentasi beliau, bikinin poster buat beliau dan lain-lain. Nah jadi, ya bisa dikomunikasikan itu buat rekomendasinya, minta ke orang-orang yang terdekat kita, gimana sih kinerja kita dari segi pengalaman kerja, kemudian dari segi, pengalaman riset, atau dari segi pengalaman bisnis juga. Ya intinya begitu sih, Mas. Oke, Masya Allah.
Keren banget nih. Kalau Mbak Angel sendiri nih, Mbak kan kemarin tadi udah disebutin pernah kerja sebelumnya gitu ya, Mbak. Itu berdampak gak sih Mbak, khususnya pas waktu nulis statement of purpose ataupun pas waktu interview? Ya, jawabannya itu absolut ya, seperti Mas Susnya juga absolut gitu. Tapi kita tetap ada faktor-faktor lain yang mungkin membantu kita bisa lolos gitu ya. Jadi tetap memberikan ruang bahwa kesempatan ini ya mungkin kita merasa the best of something, but uh, kita juga tahu gitu di luar sana juga banyak yang lebih keren daripada kita gitu. Jadi ya intinya di atas langit masih ada langit gitu lah ya. Jadi tetap memberikan ruang bahwa um, nggak semuanya itu bisa kita kontrol gitu kan. Beri ruang untuk nggak berekspektasi terlampau dalam gitu. Jadi just let go with the result, do our best, let go with the result. Karena hal itu yang membuat kita less depressed kalau misalnya kita nggak mendapatkan yang benar-benar kita inginkan gitu kan. Dan just get back up again, itu intinya gitu. Uh, tapi dari semua perjalanan itu, proses-proses itu kan itu jadi bikin kita bangun gitu ya. Maksudnya kayak we are prepared for something more, for something bigger than this. Walaupun misalnya kita nggak diterima di KFPM, mungkin ada kampus yang lebih top gitu yang bakal nerima kita karena kita udah berjuang di sini gitu misalnya gitu kan. So I think yang disampaikan Mas Sudi itu sangat-sangat benar, tapi tetap kita memberikan ruang buat uh, error gitu. Oh, keren. Nih, balik lagi lanjut lanjut maksudnya lanjut ke Mbak Angel nih Mbak. Kan di sini juga ada teman-teman ya yang mahasiswi gitu ataupun lagi kerja ataupun masih kuliah gitu ya, ataupun udah lulus nih. Buat buat nih apa namanya kayak the most empowering message lah ibaratnya menurut Mbak ini yang perempuan aware either itu role ataupun kesibukan mereka sekarang tapi juga ada nih terbesit dalam pikirannya oh pengen studi nih di Saudi gitu ya khususnya di KFUPM. Dan mungkin nggak hanya studi juga ya bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu ya di jiwa uh, Kartininya gitu ya Masya Allah. Nah kira-kira ada pesan gak sih Mbak buat teman-teman kita? Ya, ya jadi biar nggak studi aja, tapi kita mencoba untuk membuat gebrakan lebih gitu ya, out of kemampuan gitu. Saya kayak mencoba untuk memaksimalkan itu gitu ya. Um, ya, yang pertama mungkin perlu sadar dulu kali ya, sadar we are blessed gitu. Kita perempuan kita punya power gitu, dan mungkin nggak sepowerful laki-laki yang fisiknya mungkin lebih kuat, stabil dan segala macam, tapi perempuan juga punya apa ya kekurangan gitu kan secara emosional mungkin. Kemudian apa namanya period cycles yang selalu ada setiap bulan yang itu mempengaruhi produktivitas gitu kan. Itu kan apa ya, produktivitas itu sangat berpengaruh dengan hasil yang akan kita dapatkan di ujung gitu kan. So I think we have to be sadar dan sabar. Kemudian knowing that is knowledge, but understand how it works itu adalah sebuah power gitu, gitu sih. Nah kemudian tetap ya, keep thinking that opportunity out there itu selalu berterbangan. Cuman kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu atau apa namanya peluang tersebut datang ke kita gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus di hari ini, persiapkan yang mungkin kita ingin kejar gitu. Kemudian apa ya, be present sih, be present, karena ketika kita present di hari ini, kita present dengan apa yang kita kerjakan, kita jadi lebih bersyukur. Oh, kita ambisi, cuman tetap kita realistis gitu. Tetap hadir di masa kini karena inilah yang diberikan di masa kini gitu kan. Jadi kita akan lebih less stress gitu ya, dan juga apa ya, sebagai perempuan mungkin harus prioritas juga kesehatan gitu, karena respon tubuh kalau misalnya udah stres itu perempuan tuh lebih cepat merespon di tubuh perempuan gitu daripada daripada di tubuh laki-lakinya gitu sih. Jadi learn about feminine power dan it will boost the result of our energy conversion gitu. Jadi itu penting sih gitu. Kemudian setelah itu kan kita jadi bisa lebih resist sama emosi gitu ya, lebih bijaksana untuk apa namanya mengambil keputusan atau enggak mengerjakan hal-hal yang udah menjadi tanggung jawab kita gitu. Dan apa ya, dengan begitu kita akan punya
leadership buat diri kita sendiri, dan setelah itu kita akan menyebarkan energi leadership itu ke lingkungan kita gitu. Dan akhirnya kalau pengalaman saya sendiri mungkin alhamdulillah gitu ya, karena diberikan amanah juga, jadi mau nggak mau ya kita harus bisa nggak bisa harus bisa gitu sih. Jadi lemah boleh, tapi habis itu cepet get back up again gitu loh. Istirahat bisa gitu, tapi tetap harus bangun lagi setelah itu gitu kan. Dan mungkin ini ada kaitannya juga sama tagline di sini sama tagline di kampus saya sebelumnya di Universitas Pertamina. Di sini kan tagline-nya tuh big dream, dream big dan accomplish. Nah, kalau di kampus saya sebelumnya itu be global leader gitu. Mungkin secara nggak sadar itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar mungkin. Jadi dimanapun kita, kalau misalnya dimanapun posisi kita, be something that bigger than ourselves gitu. Tapi bukan ambisi yang banget, cuman just be natural gitu. Mana ya ceritanya ya? Just be natural, karena itu semua tuh at the end tuh hanya titipan gitu kan. Jadi ya menganggap itu semua hanya titipan, dan kalau kita bisa bermanfaat, memberikan impact di global, ya let us just try gitu sih menurut saya gitu. Semoga bermanfaat sih. Mantap banget, benar gak Mbak? Mantap banget semuanya ya, Insya Allah. Balik lagi nih ke Mas Husni nih, kan jadi sekedar informasi ya, kita tuh di setahun itu kan ada summer nih. Jadi di kampus Saudi itu khususnya di KIUM ada summer 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kita bisa pakai nih, bisa buat balik ke Indo ataupun buat jalan-jalan. Nah, kebetulan Mas Husni ini traveler nih buat teman-teman semuanya, khusus buat summernya dipakai buat traveling ke berbagai negara nih. Nah, saya mau tanya nih, penasaran nih Mas, eh, ke negara apa aja, sama ada dampak gak sih Mas buat riset, terus kemudian studinya makin semangat atau gimana, boleh dong ceritain Mas lebih lanjut? Oke, jadi ya itu salah satu privilege kita ya. Kalau kita kuliah di luar negeri itu kita bisa explore negara tersebut atau negara yang ya sekitarnya lah ya. Nah, jadi pengalaman traveling ke beberapa negara kemarin itu targetnya 10 negara ya. Jadi selama summer itu hampir 3 bulan pengennya target ke 10 negara, cuman dikarenakan ada jadi kan target rencananya itu saya low budget ya. Jadi mostly traveling lewat jalur darat. Nah, jadi kemarin mau lewat ke Georgia tapi nggak bisa masuk. Sebenarnya kan kita punya privilege karena Saudi resident itu bisa masuk ke Georgia tanpa visa. Nah, tapi salahnya saya pas mau masuk ke Georgia itu, mereka ternyata harus ada translation of our iqamah. Jadi kan iqamah kita itu pakai bahasa Arab. Nah, jadi mereka tuh nggak bolehin saya masuk kalau nggak punya translation resmi ya. Nah, jadinya nggak bisa masuk Georgia, kemudian dapat rejection letter dari imigrasinya, kemudian ya dikarenakan nggak bisa masuk Georgia, jadi saya nggak bisa ke Azerbaijan, kemudian nggak bisa ke Rusia, padahal saya udah punya visa tuh ke Rusia dan Azerbaijan. Jadi oke lah, daripada saya harus buang banyak uang buat pakai pesawat ya dari Turki ke Azerbaijan atau ke Rusia, jadi mending skip aja. Jadi kemarin bisa ke 4 negara, di antaranya itu Iran, kemudian Armenia, Turki. Turki itu paling lama 1,5 bulan di sana karena jadi volunteer ya 1 bulan jadi volunteer di Antalya. Dan yang terakhir itu Serbia, dan Serbia itu satu minggu juga, 1 minggu dan volunteer juga. Dan itu semuanya low budget. Bahkan di Serbia itu 1 minggu saya cuman spend sekitar 500.000 ya. Soalnya ya alhamdulillah dari banyak kenalan juga. Di Turki juga saya rata-rata nginep di orang lokal ya, pakai Couchsurfing, aplikasi Couchsurfing, kemudian dari volunteer-nya saya dapat kesempatan dari aplikasi Worldpackers. Nah, jadi pengalaman traveling ke berbagai negara tersebut itu membuka wawasan saya ya, tentang bagaimana sih budaya dan cara berpikir mereka. Jadi itu membantu banget saya untuk memahami perbedaan perspektif yang tentu sangat bermanfaat ya untuk studi saya. Dikarenakan sekarang ini saya tengah mengambil konsentrasi di bidang marketing,
Nah, dan saya tertarik dengan tourism, ya, traveling itu sangat menunjang sekali buat research saya ke depan yang ingin meng-highlight tentang marketing for tourism atau destination marketing. Itu sih, Mas. Ya. Masya Allah, keren banget nih. Sekarang mau jadi pengen penasaran juga nih, saya bawa keluarga buat jalan-jalan. Masya Allah. Gas, gas. Oke, kita ke Mbak Angel mungkin ya, Mbak Angel. Nih mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini, boleh dong ceritain rencana Mbak Angel setelah lulus dari KFUPM? Udah in obsession ya. Uh, rencananya ngapain setelah lulus masternya? Masih sama seperti yang awal. Tadi mungkin saya akan melihat peluang yang ada di depan dulu. Ya, mencari, keep searching for something that ya align dengan visi misi dan cita-cita atau goal ke depannya gitu. Tapi tetap membuka peluang pintu-pintu kalau misalnya ada rezeki yang sekiranya memungkinkan gitu dan masih align, oke, saya ambil ya. Tapi saya visualizing kayak pengen kerja dulu sih, pengen dapat pengalaman kerja dulu gitu ya, supaya ada apa ya, ilmu yang saya peroleh dari master itu langsung teraplikasi di dunia industri, pengennya kayak gitu sih. Atau mungkin kalau misalnya berkesempatan lanjut S3, mungkin saya juga akan menerima itu gitu. Or get married first, so let's see what's happen ahead nih gitu sih, Pak. Oke, Masya Allah ya. Kalau Mas Doni sendiri nih, dari tadi kan background science, kan bisnis nih. Boleh dong rencana ke Oke, depannya, Mas? ya, jadi rencana saya setelah lulus ya pastinya kembali ke Indonesia buat nerapin ilmu yang saya dapat atau mungkin melanjutkan studi lanjut ya, insya Allah jika ada peluang. Tapi prioritas saya itu untuk menambah pengalaman di bidang riset dan ingin menjadi uh, ini research fellowship atau cari kesempatan untuk jadi research assistant, pre-doctoral fellowship di suatu universitas atau instansi. Ya, jadi dikarenakan di PhD atau S3 di KFUPM ini jurusan bisnis belum ada, jadinya dan katanya dengar-dengar sih bakalan buka sekitar mungkin sekitar 2 tahun yang akan datang ya. Jadi sekarang itu masih dalam tahap proses dibentuk. Nah, jadi mungkin saya nanti cari pengalaman riset dulu di luar dan insya Allah nanti daftar lagi S2, S3 di KVPM dan atau di negara lain insya Allah. Ya. Mohon doanya. Amin, amin, Insya amin. Insya Allah, semoga Ya. Allah mudahin. Nah, itu mungkin dari sesi talk show-nya. Nah, buat teman-teman semuanya, para peserta talk show. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Inilah kesempatannya yang mau CV-nya dikoreksi, ketentuan perlusnya dikoreksi juga. Nah, sekarang kesempatan nih buat teman-teman semuanya. Yang teknisnya itu kita rasain dulu, utamain yang rasain. Habis itu kita bacain yang message ya. Tapi kita utamain yang raise hand dulu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya ada noisy karena di sini tempat bermain juga. Terus saya coba langsung ke penanya pertama, Mas Zainal ya, langsung ya, Mas Zainal Riyadi. Boleh sebutkan nama, asal, universitas dan sekarang kesibukannya apa? Boleh, mangga Mas. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi untuk rekan-rekan di Saudi ya. Um, Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung Zainal Priyadi. Nah, saya aslinya Tegal, Jawa Tengah. Terus um, latar belakang pendidikan saya lulus di Magister Teknik Mesin di Undip ya. Terus sekarang sebenarnya saya lagi ngajar. Jadi terus um, kesibukannya itu ngajar sama riset sebenarnya. Nah, em, saya sebenarnya pengen tanya sebenarnya sama Mas Ferry langsung karena case-nya ini hampir serupa dengan Mas Ferry ya. Jadi saya sebelumnya itu udah daftar di KFUPM dan di September kemarin 29 itu saya sempat di interview dan em, tapi saya juga sebenarnya kaget, kok saya bisa lolos interview. Nah,
Tapi sewaktu interview itu saya mengalami ini apa namanya teknis, benar-benar teknis kendala. Jadi ketika interview di notice awal itu di pengumuman di email, saya itu nggak notice awalnya. Nah, akhirnya udah kelewat. Jadi apa namanya wawancaranya udah kelewat. Terus saya coba. Jadi jangan nyerah. Saya coba bales reply mohon untuk di reschedule. Nah, ternyata alhamdulillah di reschedule. Nah, setelah di reschedule saya juga akhirnya udah well prepare menurut saya. Nah, ternyata setelah um, wawancara itu ada teknis lagi kendala, yaitu berkas-berkas yang saya kirim, yang saya upload, nah itu nggak muncul um, di profesor-profesor yang interview saya. Jadi berkasnya itu cuma ada beberapa, mungkin kayak TOEFL, terus beberapa lah. Nah, kayak ijazah, terus apa namanya, hal-hal lain, berkas yang lain itu nggak muncul. Nah, ini yang akhirnya jadi kendala saya. Nah, kemudian profesornya nanya, kamu itu sebelumnya apa kayak gitu? Kenapa daftar PhD di sini kayak gitu? Terus saya bilang bahwa sebelumnya saya udah menyelesaikan master, tapi bisa nggak ditampilkan? Nah, ternyata teknis lagi sebenarnya teknisnya karena berkasnya mungkin nggak muncul, terus saya grogi, akhirnya saya nggak bisa melampirkan itu tuh di wawancara, sesi wawancara. Jadi sesi wawancaranya akhirnya benar-benar sebentar banget dan Mas, duduk. saya merasa apa namanya mengakui bahwa ya bahasa Inggris saya apa broken ya, maksudnya jelek kayak gitu. Nah, kemudian setelahnya itu di teknis apa namanya interview. Nah, saya mau tanya sebenarnya ini ada banyak sebenarnya pertanyaannya saya. Pertama, karena Mas Ferry ini udah berkeluarga, kebetulan saya juga udah kayak gitu. Nah, itu gimana sih teknis keberangkatan sewaktu misalkan katakanlah nanti diterima dan lain sebagainya, itu teknis keberangkatannya kayak gitu. Dari tiketnya, apakah untuk case-nya Mas Ferry itu berangkat bareng dengan keluarga atau berangkat duluan kayak gitu. Itu satu. Terus em, biayanya kayak gitu ya, karena udah memang berkeluarga. Biaya misal keberangkatannya itu teknisnya gimana? Apakah kita keluar sendiri atau memang di cover langsung atau gimana kayak gitu. Itu benar-benar teknis loh pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, terus em, stipennya itu apakah em, apa keluar di awal bulan atau memang kita harus, itu kan penting kayaknya, kita harus spare uang saku nggak sih, berapa berapa puluh juta kayak gitu untuk bisa berangkat atau hidup dulu di sana kayak gitu. Terus karena mengingat nanti misalkan yang apply PhD atau master pun yang bawa keluarga kayak gitu ya. Terus itu sih. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai teknis perkuliahannya kayak gitu. Em, Setelah saya pelajari kurikulumnya, mata kuliahnya, nah sebenarnya Mas Ferry agak relate nih. Saya di mechanical engineering, Mas Ferry di material ya, masih satu rumpun. Nah, Iya, betul itu betul. teknis kuliahnya kan saya lihat 3 semester kuliah kayak gitu. Nah, itu kuliahnya itu gimana suasananya kayak gitu, satu kelas itu berapa orang kayak gitu, terus interaksinya gimana, karena dulu pernah saya memang di waktu di Undip ada kelas internasional tapi memang kayaknya yang dari Afrika kayak gitu itu kesulitan kayak gitu untuk em, apa namanya, karena mungkin apa ya programnya beda program ya, karena kuliahnya kayak 1 jam terus dia harus pindah lagi ke kelas yang lain karena jadwalnya bentrok dan lain sebagainya. Ini takutnya kayak gitu. Nah, terus teknis ujiannya kayak gitu semenegangkan apa sih kayak gitu, tahu lah di teknik mesin dengan persamaan apalagi ya kita akan berkutat di situ kayak gitu loh. Artinya seberapa menegangkan itu kayak gitu, biar saya pikir saya terutama perlu belajar lebih dalam lagi soal keilmuan saya, atau ya hampir sama atau seperti apa, mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Ferry, salam ya. Siap, terima kasih banyak. Mungkin baiknya kita tampung aja dulu mungkin ya. Nanti kita jawab satu persatu. Eh,
Lanjut dari Mbak Diva ya, boleh Mbak? Halo, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak udah diberi waktu. Perkenalkan, saya Diva Kamil Anjani. Di sini saya udah ngefan banget sama Mbak Angelika. Terus abis ngelihat Mas Husni sama Mas Ferry nih jadi tambah ngefans lagi. Nih banyak fans-fans saya. Terima kasih sebelumnya. Saya dari jurusan Teknik Kimia, D3 di Politeknik Negeri Malang. Lalu sekarang saya sedang melanjutkan kuliah S1 saya sambil bekerja di SLB sebagai lab technician. Sekarang saya mau melanjutkan untuk master. Nah, sebenarnya sama nih kayak Mas Zainal tadi pertanyaannya ada banyak banget. Kalau ditanyakan semua ada 8 kira-kira, cuman saya pilih aja beberapa. Ini yang pertama, gini Mas, kan saya juga scholarship hunter. Ada beberapa requirement kampus atau beasiswa itu yang mengharuskan kita tanya dulu ke profesornya, kita mau tesis apa. Apakah di FKU PM ini membutuhkan kita kayak tanya dulu ke profesor, nanti rencana tesis kita, email dulu, ataupun nggak usah. Nah, terus yang kedua, di semester berapa mulai mengerjakan tesisnya, dan apakah itu ada kayak deadline-nya gitu. Misalnya kan kita beasiswa holder. Nah, apakah kita dikasih durasi waktu segini harus selesaiin tesisnya gitu. Apakah kita mungkin belum balik bisa molor kayak gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga ini tentang berkas untuk transkrip kan saya lagi ongoing S1-nya. Apakah boleh daftar misalnya saya lulusnya baru tahun depan, saya daftar sekarang biar setelah langsung saya lulus S1 saya langsung lanjut S2 seperti itu. Dan yang terakhir transkripnya apakah perlu itu kayak tanda tangan cap dari kampus, apakah kita bisa langsung ngeprint KHS dari website kampus aja kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau tanyanya banyak. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nanti bisa bantu buat dijawab dari Mas Husni sama Mbak Anja. Saya mungkin pertanyaan saya dulu mungkin ya Mbak. Nah, Mas, jadi Mas Zainal ya, salam kenal Mas Zainal. Masya Allah ini udah selangkah lagi, aduh itu sedikit lagi. Insya Allah nih, karena memang qadarullah. Tapi uniknya kayak UPM itu bisa daftar lagi gitu ya, jadi di kesempatan lagi. Jadi gak usah patah arang, daftar lagi aja. Pokoknya Insya Allah bisa di ini gitu ya, di apa namanya dikasih kesempatan lagi. Bahkan kemarin juga banyak yang dikasih kesempatan buat interview, terus di reschedule-nya pun bisa enak karena profesionalnya juga apa namanya fleksibel. Terus pertanyaan buat saya tadi ya, teknis keberangkatan gitu ya. Untuk keberangkatan, nah karena di sini itu untuk membawa keluarga itu si mahasiswa harus punya iqomah dulu gitu. Jadi karena saya sebagai mahasiswa terus kemudian mau membawa keluarga, berarti saya harus punya iqomah atau KTP lah ibaratnya atau izin tinggal. Nah, iqomah ini didapat ketika kita sudah di Saudi. Jadi saya harus ke Saudi dulu, tidak membawa keluarga, kemudian tahap selanjutnya ada pembuatan iqomah. Nah, untuk membawa keluarga itu sendiri memang ada namanya pengantar dari kampus. Nah, dari pengantar dari kampus itu harus apa namanya attach kayak transkrip gitu ya. Tidak mungkin kita semester 1 membawa keluarga karena kita belum punya transkrip dari kampus. Dan itu pun transkripnya itu harus excellent gitu ya. Maksudnya ya tiga di atas lah gitu ya. Karena apa? Kita juga kan bawa keluarga, kita harus maintain GPA dan sebagainya. Berarti kita harus memiliki rekor akademik yang bagus. Nah, itu harus dijaga di semester 1. Jadi benar-benar habis-habisan ibaratnya, bukan cuma ngemodal dari segi finansial, tapi kita ngemodal dari segi akademik. Kalau misalkan kita sudah masuk di tahap excellent lah ibaratnya gitu ya, habis kita bisa tenang bawa keluarga karena apa namanya bisa kita maintain juga ya karena di semester berikutnya bisa kita handle. Nah, terus kemudian stipend apakah cukup dibayarkan di awal bulan atau gimana? Itu kalau misalnya PJ menurut saya sih sangat cukup. Bahkan ya ada uang apa namanya Mas Husni kedatangan ya semakin sini semakin tinggi ya. Misalnya kemarin waktu zaman saya itu 1.000, terus kemudian pas kedatangan di tahun berikutnya naik 2.000, terus 2.500 naik gitu. Jadi luar biasa itu untuk awal-awal bulan itu mahasiswa baru itu kayak tajir banget gitu. Apalagi PhD gitu. Wah, Masya Allah itu. Saya juga ngiris. Soalnya jadi karena di sini itu setiap semester itu banyak perubahan-perubahan yang
luar biasa gitu menguntungkan mahasiswa, dan untuk keluarga jadi privilege tersendiri gitu. Dan kita bisa apa namanya, kalau mindset berkeluarga itu kan kita gak bisa lama-lama ninggalin keluarga ya. Nah, jadi either kita bawa keluarga ataupun LDR. Saya pun ngalamin LDR juga dan berat gitu. Kalau bisa sih bawa aja, tapi kita juga harus komitmen dengan amanah kita utama, yaitu akademik gitu. Dan insya Allah sih kalau menurut saya untuk PhD, karena durasinya lama ya, 4 sampai 5 tahun, mendingan diambil aja. Jadi insya Allah bisa ini bisa dijaga juga gitu ya, nggak harus pulang-pulang lagi, kecuali memang ada profesi yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian teknis perubahan juga, saya juga kebetulan ngambil di mechanical engineering juga ya kemarin. Jadi kalau di kampus itu KIPPM khususnya itu kita bisa ngambil lintas jurusan gitu. Jadi lintas jurusan yang course-nya kita minati gitu. Karena saya itu material science, terus kemudian mechanical engineering itu saya minat di mechanical engineering juga, ngambil course-nya, saya juga ngambil course-nya. Dan kebetulan saya pernah ngambil course di mechanical engineering, dan segi perkuliahan memang kalau di sini ini ya apa ya, kayak penurunan kalkulasi itu banyak gitu ya. Di samping pemahamannya juga, cuman kalau dibicarain segi porsinya itu bisa jadi 30 sampai 70%. 70%-nya lebih ke hitungan. Nah, dan hitungannya menurut saya kalau kita bisa latihan di textbook, based on textbook sebenarnya. Jadi insya Allah sih nggak terlalu sulit menurut saya, karena semuanya yang diujiankan tidak terlampau jauh dari apa yang diajarkan gitu. Dan tadi udah menyinggung juga ujiannya itu kita ada UTS juga ada, terus ujian akhir juga ada. Jadi semuanya itu tergantung dosennya juga sih. Tapi mostly mereka tidak bakal ngasih soal ujian yang tidak bakal yang diajarkan sebelumnya. Itu mungkin dari saya, semoga menjawab ya Mas Zainal. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ini tadi ada satu lagi Mas Ferry yang apa ya, nanti misal teknis keberangkatan berarti untuk tiket Oh ya, keberangkatan kita siapkan dulu kayak gitu ya. oke, betul. Jadi Terus, teknis keberangkatan itu kita siapin dari awal, kita nabung dulu. Nah, nanti di semester berikutnya itu kita pas pulang gitu, pas apa namanya liburan, kita langsung bawa keluarga. Kalau saya kemarin tuh pas Ramadan gitu. Pas Ramadan saya pulang terus bawa keluarga, terus tiketnya juga lumayan murah sih. Cuma 3.000 SAR, 12 juta gitu ya. Untuk 1, 2, 3, 4 orang. Itu lumayan murah. Jadi enak sih. Jadi hunter dari awal juga apa namanya, kemarin karena saya transit juga ke Malaysia, jadi lumayan murah, mungkin itu banyak transitnya juga. Jadi bisa ngelain Traveloka-nya Saudi juga gitu ya. Jadi bisa insya Allah sih dimudahkan. Kalau misalkan nanti nanya-nanya boleh, bisa DM Instagram juga. baik, Itu mungkin dari terima saya, kasih Bang. banyak. Terima kasih banyak Ya, Mas Ferry. sama-sama. Salam. Mungkin lanjut ke Pak Ferry ke mute, sorry tadi oh, nggak kedengar. sorry. Ke ini baby. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab dari Mas Susi mungkin ya, Pak. Mas Susi boleh, atau Mbak Angel dulu, siapa dulu boleh. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Diva ya, mengenai apakah harus kirim email ke profesor dulu sebelum mendaftar ya? Nah, jadi kalau di sini nggak perlu ya, meskipun itu untuk S3 juga, kita S2, S3 itu nggak perlu kontak dulu supervisor atau profesor yang ada di KPPM. Jadi dikarenakan untuk S2 misalnya, untuk S2 ini kita milih profesornya itu sebagai supervisor itu di semester ketiga. Nah, jadi nggak perlu kita cari-cari kontak, tapi ya, bagus juga sih misalkan itu buat jadi daya apa, buat jadi poin plus juga kalau misalkan kita udah mentargetkan profesor siapa. Kan kita misalkan kalau di business school itu ada website sendiri, ada list profesornya, research interest-nya apa, kemudian list research yang udah mereka publish itu apa aja, dan kita bisa sekedar window shopping aja sih, kira-kira siapa sih yang jadi potensial supervisor kita, dan mungkin nanti kita baru bisa jelaskan kita ketika pas wawancara. Nah, tapi kalau misalkan untuk kontak
email kontak via email ke profesor tersebut itu ya nggak perlu sih ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa daftar sebelum lulus? Iya, banyak yang daftar sebelum mereka lulus di sini dan salah satunya itu adik kelas saya, adik tingkat. Dia kebetulan S1-nya di Jepang dan ketika daftar itu dia belum lulus dan sampai dia mau berangkat juga dia belum menerima kurang tahu ya, pokoknya dia mepet banget lah ijazahnya itu dia dapat mepet banget dan ya insya Allah masih bisa ya. Jadi nggak masalah, jadi bisa dilampirkan transkrip yang ada dulu, kemudian ijazahnya mungkin minta ke universitas ya, surat kelulusan sementara atau dan semacamnya. Jadi insya Allah bisa, meskipun belum lulus, bisa daftar dari sekarang. Ya, itu aja. Mungkin pertanyaan sebelumnya sama Mbak Angel. Oh, tambahan aja palingan kayaknya. Tadi soalnya ada pertanyaan tentang semester berapa kerjain tesis gitu kan. Kalau di master itu mulai start kerjain tesis sebenarnya dari semester 3 sama semester 3. Tapi kita udah bisa mulai dari semester 2 sebenarnya. Jadi kayak kita ngambil independent research dulu untuk apa ya? Apa sih? Kayak biar nggak Familiar, terlalu ya kan? nggak Iya. terlalu ganggu gitu loh pas masuk di lab. Dan ya karena kan kalau gitu kan kita lebih aware gitu sama yang dikerjain, karena kalau misalnya nanti mepet waktunya pas di semester 3 itu kemungkinan kita bisa extend gitu. Nah tadi kan juga bahas masalah maksimal lulus gitu kan. Nah kalau di master itu sebagai mahasiswa beasiswa itu maksimal 5 semester, lebih dari itu nggak akan ditambahin stipend dan lain-lain sih. Jadi tetap harus dimaksimalkan 4 semester atau 5 semester itu paling mentok gitu. Jadi mulainya dari semester 3, tapi kalau dari aku sendiri, aku mulai dari semester 2 udah cari udah udah mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa dari profesor tersebut. Alhamdulillah diterima dan mulai kerja juga dari semester 2 dan semester 3 sekarang udah ongoing yang ya proses lah pelan-pelan gitu untuk supaya bisa ngejar tesisnya selesai dan target-target yang lain gitu sih. Mungkin Oh iya, balik lagi ke Pak Ferry ya. tambahan kalau untuk business school kita diwajibkan untuk selesai 4 semester ya. Jadi kalau kita itu di semester 3 kita harus defense tesis proposal kita di maksimal di hari terakhir ketika ya semester tersebut ya, di semester 3 itu pokoknya kita harus submit tesis proposal kita dan di semester keempat terakhir itu kita harus fokus buat ngerjain tesisnya, data collection, data analysis dan lain-lain. Dan jadi kalau misalkan kita nambah semester, ngajuin nambah semester di business school itu nggak bisa ya. Jadi harus selesai tepat waktu 4 semester 2 tahun gitu. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya di sini. Boleh lanjut ke Mas Gilang Pamungkas untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gilang Pamungkas. Jadi saya adalah lulusan S1 Teknik Geologi dari ITB Bandung. Sebetulnya saya sudah lama lulusnya ya di tahun 2018 akhir. Dan sekarang saya berkecimpung di dunia profesional, bekerja sebagai geologis. Dan sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan tambang dan base-nya ada di Jakarta. Mungkin pertanyaan saya mirip dengan Mas Zainal ya, karena kebetulan kondisi saya sama, sudah berkeluarga. Beberapa juga sudah ditanyakan oleh Mas Zainal. Untuk Mas Ferry, Mas, kan sudah dibilang tadi ya, untuk membawa keluarga dibutuhkan yang pertama iqomah, yang kedua adalah surat pengantar dari kampus. Itulah mengapa kita butuh minimal 1 semester untuk bisa membawa keluarga kita ke Saudi. Pertanyaan saya, ketika kita sudah membawa keluarga, apakah ada semacam bantuan tempat tinggal di sana, Mas, untuk kita dan keluarga? Kemudian yang pertanyaan kedua, ini mohon maaf kalau pertanyaannya cukup eh, konyol ya, karena saya baru mencari-cari tentang beasiswa ke luar negeri, dan saya lihat ada persyaratannya itu berupa recommendation letter dari profesor di tempat kita sebelumnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah recommendation letter itu harus dari profesor atau dosen kita di tempat kuliah kita sebelumnya, atau boleh mungkin atasan kita di tempat kerja seperti itu? Karena seperti saya sudah bilang, saya sudah lama lulus, sudah hampir 6 tahun ya. Jadi memang ketika harus meminta recommendation letter ke dosen, berarti saya harus datang lagi ke kampus seperti itu. Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya.
Terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Apapun pertanyaannya, insya Allah kita jawab ya. Jangan ini. Nah, kebetulan saya juga posisinya waktu itu sudah 8 tahun lulus ya. Jadi dari kampus itu saya 2022, saya lulus S1-nya 2015 kalau saya. Jadi saya D3 dulu itu. D3 dulu terus kerja, terus S1, terus kemudian setelah 8 tahun kerja saya memutuskan untuk resign dan lanjut ke KIBUPM. Nah, pertanyaannya bantuan tempat tinggal sebenarnya tidak ada. Jadi tempat tinggal tidak ada di luar gitu. Jadi kita mencari sendiri, sewa sendiri gitu. Jadi seperti itu belum ada. Kalau misalkan kampus-kampus lain mungkin ada, tapi kalau di kampus KIPM itu nggak ada. Mungkin karena ini ya, karena stipendnya lumayan tinggi, jadi mungkin bisa dikelola masing-masing. Terus recommendation letter di profesor sebelumnya ataupun atasan boleh aja. Jadi saya itu daftar ke KIPM itu 2 kali. Yang pertama gagal, terus kemana-mana gagal. Nah, khususnya di recommendation letter itu saya nyentuhin atasan saya juga, tapi belum lolos juga sih. Tapi ketika saya ini pikir-pikir, kayaknya coba aja dosen kampus saya waktu D3. Meskipun saya sudah 10 tahun dari D3 itu masih lulus, tapi saya kenal dosen itu dan masih di Bandung juga ya, saya juga terus ketemu tidak sengaja, saya langsung minta aja gitu kan recommendation letternya. Jadi di kampus ini, di KFUPM ini recommendation letter itu lebih ke ini kayak email gitu. Jadi kita meminta recommendation letter dari profesor ataupun dosen kita itu. Jadi kita minta email beliau gitu. Jadi pihak kampus KIBUPM meminta email untuk dikirimin form recommendation letter. Jadi kayak point by point gitu. Jadi kita ngomong teknisnya ke profesor ataupun dosen yang kita kenal, yang tahu kita banget gitu ya. Nah, itu minta emailnya. Boleh nggak Pak? Saya minta emailnya untuk dijadiin recommendation gitu dari pihak kampus saya yang mau daftar gitu, ke IBUPM. Jadi nantinya tuh kalau udah di approve, oh boleh nih email saya kata dosen itu. Jadi kita langsung dikasih kan submit ya, submit di email itu kita ketik aja email ini namanya ini, nanti KIBUPM ngirim ke email beliau untuk mengisi form-formnya gitu. Jadi nggak kayak recommendation letter kayak LPDP yang harus ngetik satu halaman gitu. Itu mungkin dari saya mah. Ada tambahan atau mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin. Gimana Mas Gilang? Semoga menjawab ya. Insya Allah cukup Mas. Terima kasih. Lanjut ke Mbak Indira, boleh Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang di Indonesia dan selamat pagi yang di KSA. Izin bertanya, kemungkinan ini bisa dijawab oleh Mas Husni dan juga Mbak Angelika. Jadi yang pertama itu ada beberapa pertanyaan yang tadi udah terjawab juga, udah ditanyain sama Mbak Diva. Tapi untuk pertanyaan yang ini, kebetulan saya mau apply-nya juga di MS for Business Studies ya Mas ya. Nah itu mau tanya, jadi apakah kalau Master of Science di Business Studies itu dia kan judulnya Business School gitu, apa dia itu berbeda kampus dengan si KFUPM yang engineering itu, atau dia sama aja cuman emang beda. Jadi di SOP itu mau nyebutin apakah ini fakultasnya ataukah ini departemennya, ini tuh nggak tahu urutannya, karena kan dia MS of Business School, Business Studies, terus habis itu masih ada yang peminatannya lagi yang kayak accounting, finance, marketing, dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu apakah di jurusan ini atau di fakultas ini itu juga udah banyak mahasiswinya, artinya sudah banyak perempuan juga, atau belum ada sama sekali, atau bagaimana? Mau tanya info itu. Terus habis itu tadi sempat di-share soal statement of purpose. Nah itu
tadi kurang kelihatan apa ada saran, maksudnya kalau bikin SOP jangan panjang-panjang, cukup 1 lembar, atau sebenarnya maksimum sekian lembar, atau berapa gitu. Terus ada 3 pertanyaan. Terus yang terakhir tadi sempat sering banyak banget dibahas sama Mbak Angelika soal women's perspective lah ya yang di KFUPM. Nah itu menurut saya juga bagus banget dan menarik. Nah hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya kita masukkan juga di SOP kita itu apa boleh ya, atau jangan deh, jangan bahas-bahas yang kayak gitu, atau malah jadi poin plus juga kalau misalnya kita bahas soal istilahnya kalau misalnya kita keterima bisa nambah, bisa jadi pengetahuan kalau kayak FUPM ini kok apa namanya ramah sama mahasiswi, dan kita bisa jadikan bahan sharing untuk teman-teman selanjutnya yang mau kuliah lagi berikutnya gitu. Itu sih Mas Husni dan Mbak Angelika. Terima kasih. Oke, langsung Ana jawab aja ya. Oke, jadi MSBS itu programnya, jurusannya ya. MSBS itu jurusannya, kemudian di jurusan MSBS itu ada beberapa konsentrasi, 6 kalau nggak salah ya. Accounting, Finance, Management, Marketing, MIS, Operation Management. Nah, kemudian di MSBS itu ada di bawah KBS, KVBM Business School. Nah, KVBM Business School itu fakultasnya sejajar sama College of Petroleum and Engineering and Geoscience, kemudian College of Mathematics. Jadi itu fakultas-fakultas yang ada di bawah, yang ada di dalam di KVPM itu sendiri. Nah, jadi kemudian apakah banyak mahasiswi di KBS di Business School itu? Alhamdulillah banyak ya. Di kelas saya juga, di angkatan saya itu ada 18 orang dan kayaknya sekitar 50-50 lah ya. Ada banyak, ada beberapa dari Mesir, ada dari Palestina juga, Pakistan. Tapi sampai saat ini kalau untuk mahasiswi dari Indonesia yang dari Business School itu belum ada. Nah, jadi kayaknya itu jadi apa ya, peluang besar lah insya Allah buat mahasiswi-mahasiswi yang daftar buat program KBS ini. Karena ya mereka pasti butuh diversity juga kan ya. Kemudian apakah banyak SOP maksimal berapa halaman? Nah, untuk SOP itu alhamdulillah maksimal ya. Halo, sorry. Jadi untuk SOP itu kalau 2 halaman itu kayaknya kebanyakan. Jadi 1 halaman itu. Nah, nanti kalau misalkan untuk mungkin ya SOP itu ya intinya menunjukkan nyantumkan visi misi kita. Nah, jadinya ya itu kalau misalkan untuk lebih jelasnya nanti bisa feel free to text me kalau misalkan mau konsultasi mengenai SOP atau CV ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya bisa dijawab sama Angel ya tentang women perspective. Tapi itu lebih konteksnya di bahasan SOP-nya ya Mbak ya tadi ya? Gimana Mbak Angel? Mbak tadi pertanyaannya tuh kayak intinya tuh Mbak mau bahas tentang perspektif perempuan ini di dalam SOP-nya gitu ya? Betul. Apakah itu hal yang aman aja untuk dibahas, atau kalau bisa nggak usah bahas-bahas itu deh gitu maksudnya. Sebenarnya saya nggak punya pengetahuan tentang itu ya, cuman secara general aja, karena tadi sebenarnya mereka udah open for diversity gitu, dan perempuan laki-laki udah dianggap punya kesempatan dan peluang yang sama, saya rasa itu nggak perlu sih. Cuman kalau misalnya untuk sebagai pemanis di akhir akhir SOP ya, kalau misalnya sedikit 1-2 kalimat yang ini mendukung dan ada kontribusinya juga di kita untuk di negara kita, mungkin itu bakal membantu sih Mbak. Cuman selebihnya daripada itu, tetap poin utamanya adalah future plan buat research, kemudian tadi pengalaman-pengalaman dan hal-hal menarik lainnya yang untuk attract para profesor, itu sih Mbak menurut saya. Oh iya, atau mungkin Mbak dikarenakan mau daftar business school, itu mungkin bisa dijadikan alasan juga mungkin kalau Mbak mau ambil konsentrasi manajemen itu kan masih relate ya tentang gender equity, gender equality atau dan sebagainya, atau ya OB ya, organization behavior.
Dan ya kalau misalkan itu relate sama program atau konsentrasi yang nanti bakal diambil ya bisa dicantumkan juga. Baik. Iya, dimengerti Mas. Oh iya, kalau tadi saya izin kilas balik, kalau yang di KBS itu fakultasnya ya, maksudnya. KBS itu fakultasnya. Iya, KBS Terus itu fakultasnya, kemudian MSBS program, dan marketing manajemen itu konsentrasi atau spesial. konsentrasi. Oh iya. Baik. Siap. Kalau untuk misal tadi mau konsul SOP ke Mas Susni itu bisa reach out-nya di mana? Bisa via WA boleh Iya. atau Instagram boleh. Karena saya sering ada di grup kok. Nanti saya Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya, semoga menjawab Mbak Indira. Nah, kita kasih kesempatan buat penanya yang lain gitu ya, Mas Rian. Baik, tes suara saya terdengar tidak ya Mas ya? Jelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Mas terkait beasiswa di KFUPM dan mungkin satunya lagi linearitas yang insya Allah pertanyaannya tidak panjang ya. Yang pertama, saya masih bingung dengan program reguler MS ini, apakah itu sudah mencakup beasiswa atau tidak? Dan yang kemudian untuk linearitas pendaftaran di jenjang selanjutnya gitu. Perlu diketahui yang pertama, saya itu S1-nya sekarang sedang di fisika, kemudian saya itu minat ke bioengineering karena saya itu memiliki minat penelitian di biofisika. Nah, untuk biofisika ini menurut saya ya, cocoknya di bioengineering gitu, Mas. Itu bagaimana ya, Mas, ya? Maksudnya apakah dari departemen tersebut, eee, sangat memperhatikan linearitas atau tidak ya, Mas, ya? Mungkin cukup, Mas. Oke, terima kasih Mas Rian Bayu atas pertanyaannya. Kalau ini kayaknya relate sama saya kebetulan di teknik kimia, kemudian pindah ke jurusan material science. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan bioengineering itu di website itu bisa di searching ya Mas, menerima multidisiplin program gitu kalau misalkan dari jurusan lain. Nah itu mungkin terbuka lebar lah gitu untuk peluangnya. Kayak misalkan saya di material science itu dia disebutin nih, dia ini multidisiplin. Jadi kayak misalkan dari fisika, kemudian dari teknik kimia, dari industri, dari tekstil, engineering. Nah itu masih bisa terbuka peluang. Tapi kalau misalkan di website itu sendiri, di website jurusannya cuma jurusan tertentu saja, berarti nah itu harus ini juga gitu, harus diteliti juga gitu, karena berpengaruh banget waktu proses administrasi. Kalau di proses administrasinya, dia gak terima nih buat yang lintas jurusan, berarti otomatis kan kita tolak gitu ya. Tapi kalau misalkan di si jurusan itu sendiri ini ya bisa menerima ya, tidak salahnya kita coba. Itu mungkin. Baik, Mas. Mungkin satu lagi sama yang kedua, kalau kita daftar yang itu reguler biasa itu dan beasiswa itu apakah terpisah ya Mas ya maksudnya? Oh iya, boleh dijawab Mas Udin atau Bantu? Oke, jadi selagi gimana ya? Jadi MS itu kan sekarang kalau dulu itu tahun sebelumnya itu semua MS program itu emang kalau keterima otomatis langsung dapat beasiswa ya. Tapi kalau sekarang karena kan fokus kampus itu buat riset dan menganjurkan buat yang lulusan S1 itu buat langsung direct ke S3. Nah, jadi cuman ada beberapa program yang tersisa ya, yang MS yang di-cover sama beasiswa. Nah, jadi kalau misalkan nanti di aplikasi di portalnya itu misalkan Mas pilih
misalkan bioengineering. Nah, kemudian di bawahnya tuh di paling bawah kalau muncul international scholarship, nah berarti itu bakal di-cover sama beasiswa. Tapi kalau misalkan nggak ada list-nya, nggak ada pilihannya international scholarship, itu berarti udah dianjurkan buat langsung daftar S3 gitu. Iya. Pak Angel mungkin ada tambahan? Dan oh ya, kalau untuk linearitas, sebenarnya kalau misalkan kita bisa nge-proof ya, misalkan kita pindah jurusan, kalau misalkan kita bisa ngasih, judgement atau, proof, bukti bahwa emang ada alasan yang tertentu nih, alasan khusus yang bisa eee, bisa jadi alasan buat kita kuat, kenapa kita ngambil jurusan yang nggak linear sama pendidikan sebelumnya, itu insya Allah kita masih masih banyak, masih besar peluangnya masih besar. Di business school sendiri juga sekarang kita ada berempat, yang satu itu kalau teman saya itu yang satu angkatan itu dia, linear ya, mengambil S1-nya manajemen, kemudian di sini dia MSBS fokus manajemen. Kemudian ada adik tingkat saya itu 2 orang, yang satu, yang lulusan Jepang itu dia linear, dan satu lagi itu dia S1-nya teknik pangan teknik pangan di IPB ya. Kemudian di sini dia ngambil, MSBS jurusan, Manajemen Information System, dan itu ya, agak jauh juga sih, tapi ya insyaallah selagi kita bisa kasih justifikasi yang, bagus, cari benang merahnya, insyaallah, peluangnya besar, masih besar. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mbak Angel mau nambahin atau next pertanyaan selanjutnya masih banyak? Lanjut aja, kayaknya ini harus diklarifikasi. Iya, boleh. Yuk next. Pilih Mas, coba. Imam, Mbak Rima, mungkin langsung pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rima Dinta. Saya dari Politeknik Negeri Luxmawe, Aceh. Jadi itu sebelumnya saya kuliah di jurusan Teknik Kimia. Awalnya saya ngambil D3, udah tamat 2021. Terus saya ngambil lagi D4, tamat di 2023 kemarin. Kemarin juga saya sempat daftar beasiswa di KFUPM, tapi qadarullah memang belum lulus. Mungkin di sini saya ingin bertanya sekalian sharing ya. Saya kan ini setelah lulus itu ikut bergabung dengan grup yang dosen saya buat di kampus. Grup itu grup untuk pembuatan riset-riset dosen gitu. Saya udah sudah beberapa kali ikut riset dosen seperti pembuatan adsorben dan pembuatan separator baterai gitu. Terus kemarin pas pendaftaran di KFUPM, saya menonjol saya tulis di statement of purpose saya itu mengenai penelitian dosen saya, tidak mengenai penelitian S1 saya, tidak continue karena memang penelitian D3 saya sama di D4 saya itu nggak sama. Jadi karena saya merasa saya lebih bisa di penelitian dosen saya ini karena memang saya ikut terlibat, jadi saya kemarin masukin tentang penelitian dosen saya itu karena ingin saya kembangkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu berpengaruh seberapa pengaruh sih statement of purpose itu, karena emang nggak linear dengan penelitian saya di D4 dan di D3-nya. Oke, Mungkin itu. siap. Boleh dijawab mungkin ya Mbak. Lanjut mungkin lebih research katanya. Mbak boleh di summarize dulu nggak pertanyaannya, intinya tuh apa?
Intinya tuh gini Mbak, saya tuh nggak, maksudnya kan ini baru banget ya Mbak, belum punya pengalaman apa-apa untuk menulis statement of purpose itu belum punya pengalaman. Jadi kemarin saya nge-follow up apa namanya tuh, saya mau tertarik di riset dosen saya ini. Karena memang saya berkontribusi kan di penelitian dosen ini, dan juga saya juga berkontribusi di beberapa penelitian yang lain gitu dari dosen-dosen saya dengan judul yang berbeda. Nah, yang mau saya riset itu berbeda dengan riset yang riset saya di D3 dan D4 saya. Apakah itu berpengaruh Mbak terhadap penulisan statement of purpose-nya? Oke. Jadi kalau penulisan statement of purpose ini tentu yang pengalaman-pengalaman tadi menurut saya itu sangat mendukung gitu ya. Cuman kembali lagi saya sempat mention itu karena kita perlu ruang untuk error itu ya. Jadi diterima atau enggak diterimanya dari proses admissionnya itu kita nggak bisa maksa, karena ini sebagai apa ya, informasi aja gitu ya. Ada yang emang sebagus itu gitu, cuman kenapa bisa nggak lulus itu karena bisa aja dari departemennya yang udah limit gitu, nggak bisa nerima lebih dari yang mereka terima gitu. Jadi terpaksa mereka harus dengan berat hati itu menolak atau enggak ya rejection gitu. Padahal ya sekarang itu gitu. Kemudian itu faktor yang nggak bisa dihitung ya. Cuman dari apa yang kita tulis itu, dari apa yang Mbak tulis juga itu sebenarnya semuanya mendukung ya nggak sih Mas Husni? Dan apa ya, sesimpel kita udah punya future prospect of research aja, mereka tetap ngena kalau misalnya apa ya, profesornya ini menarik gitu. Mungkin nanti kalau misalnya butuh apa namanya, butuh apa ya, kayak ya nanti saya coba saya bisa lah kontak saya nanti kalau misalnya butuh konsultasi lebih atau gimana ya, setidaknya saya melihat dulu gitu. Mungkin ya ada hal-hal yang dari penulisannya mungkin yang harus dibatasin satu halaman yang strict gitu sama profesornya biar nggak terlalu bosan baca atau gimana. Mungkin itu juga berpengaruh. Dan tapi di luar itu sebenarnya ada lagi faktor lain yang tadi saya ceritain gitu, karena kita nggak bisa maksain kalau departemen ini ternyata cuma nerima sekian gitu, dan apa ya, jumlah of admissionnya itu banyak gitu kan, yang dimasukin ke interview juga nggak akan semuanya kan, hanya beberapa gitu. Jadi ya banyaklah faktornya Mbak gitu sih. Ya Mbak, karena kan gini, karena kan saya ngerasa kayak, oh aku punya pengalaman nih, pernah riset ini sama dosen gitu, kayak ingin memunculkan semua, tapi kan kita nggak boleh memunculkan semua ya kan Mbak, harus fokus di satu konsentrasi gitu. Ya gitu Mbak, mungkin Mbak nanti saya mau konsultasi ke Mbak Angel. Feel free. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rima dan Mbak Angel atas jawaban dan pertanyaannya juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena durasinya ini apa namanya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Mas Muhammad Tufail. Nanti kalau misalkan tidak ini bisa tulis di chat ataupun di grup untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ada 1 hari saja, nanti setelah apa namanya, setelah acara ini berlangsung, dan insya Allah setelahnya kita sudah seremoni, udah closing gitu ya. Jadi selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke aktivitas apa namanya lainnya. Mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Tufail. Tafadhol, silakan Mas. Baik, apakah suaranya udah kedengaran belum? Dengar Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan pagi di Saudi. Jujur saya agak merinding ya lihat CV-nya dari Mas Husni tadi. Dan langsung saja Mas, pertanyaan saya untuk Mas Husni, karena saya dari jurusan bisnis energi juga, sekarang lagi berkuliah di Institut Teknologi PLN. Insya Allah intake tahun 2027 ya Mas. Apakah requirements-nya itu berpeluang berubah nantinya di intake 2027 atau sama persis di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya? Dan berikutnya, apakah jumlah atau reputasi alumni dari kampus sebelumnya itu berpengaruh buat lolos? Dan apakah udah ada pernah lulusan ITPLN sebelumnya yang udah pernah lulus di FFWPM? Itu saja Mas, terima kasih. Oke, sebentar.
Oh ya, mengenai requirement, jadi sebenarnya kalau misalkan dari awal, karena saya kan angkatan pertama ya. Jadi kalau dulu tuh kita teman-teman saya sendiri itu ada yang belum submit TOEFL atau IELTS dan ada yang TOEFL atau IELTS-nya itu masih kurang. Nah, jadi kemudian di tahun sekarang ini saya dapat dapat pesan dari teman-teman yang lain nanyain bahwa ada teman-teman mereka yang mau daftar di business school tapi ternyata TOEFL atau IELTS-nya itu wajib dilampirkan. Nah, jadi itu tuh salah satu perbedaannya. Dan mungkin ya kedepannya juga persyaratan itu bisa jadi semakin strict, bisa jadi nilai GPA-nya atau mungkin salah satu aspeknya bisa requirement-nya tuh bisa dinaikkan atau misalkan harus punya publikasi atau misalkan ya dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan requirement-nya itu berubah-ubah sih, bisa apa ya, minimal requirement-nya itu bisa kemungkinan bisa lebih strict dan biar lebih kompetitif sih pastinya, iya. Kemudian apakah jumlah alumni menentukan? Kalau itu nggak terlalu sih sebenarnya ya. Saya akuin dikarenakan saya juga lulusan dari kampus yang nggak terkenal, baru, dan intinya kalau misalkan kita itu layak dan punya track record dari segi pendidikan, dari segi pengalaman riset atau pengalaman kerja itu bagus, insya Allah semuanya punya kesempatan yang sama. Tapi memang saya dengar-dengar dari teman, kan kita itu ada yang kerja buat bantuin yang penyeleksian ya. Nah, jadi emang sebenarnya itu diprioritaskan yang diterima itu dari alumni dari kampus-kampus yang terbaik di negara tersebut. Nah, minimal kalau nggak salah itu yang masuk top 100 top 500 dunia gitu yang diprioritaskan ya. Dengar-dengar dari jurusan lain, tapi insya Allah masih ada kesempatan kok buat yang alumni, teman-teman yang alumni nggak dari top 500 atau top 1000 dunia juga, insya Allah masih ada kesempatan yang sama. Ya gitu sih. Betul. Tambahan lagi Mas, ya apa untuk alumni TPLN sebelumnya udah ada pernah lolos belum di KFVPM, Institut Teknologi PLN? Kalau Karena kalau rata-rata kan anu dari sih, Pertamina nih, sama-sama BUMN gitu. Terima kasih. kalau saya sendiri belum pernah dengar sih. Kalau Mas Ferry pernah dengar nggak? Ada teman-teman yang dari Belum sih. PLN? Belum sih, tapi Belum ya? sekolah kedinasan, politeknik itu banyak kok. Jadi gak usah Ya, berkecil hati, semuanya terbuka. Jadi nggak mesti harus kampus top top di Indonesia, tapi kita dikuatin aja di statement of purpose, pengalaman kita, CV kita, karena dua hal itu yang paling mandatory dari KFUPM itu sendiri. Sisanya misalkan TOEFL itu bisa kita menyusul, cuman itu yang paling penting adalah kita CV-nya bagusin, terus kemudian statement of purpose-nya kita lebih kerenin lagi gitu ya. Terus kalau perlu kontak dulu profesor, saya dulu kontak dulu profesor, kemudian ada balasan, alhamdulillah langsung saya cantumin di statement of purpose-nya. Saya sudah mengontak dokter ini, kemudian saya sudah berbicara tentang riset ini, saya tertarik dengan riset ini, dan beliau mengizinkan saya untuk menjadi mahasiswanya dan untuk mendaftar gitu, ditulisin aja. Jadi statement of purpose pun bisa jadi kayak storytelling kita untuk ke bagian HR di kampusnya atau bagian admission officer-nya. Jadi segala sesuatunya insya Allah terbuka lebar peluangnya. Jadi tetap semangat buat semuanya, mau itu dari kampus manapun, insya Allah terbuka lebar. Terus mungkin itu saja yang dari saya pribadi. Saya, Mas Husni dan Mbak Angel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah daftar di talk show ini. Dari sekarang karena sudah dibuka pendaftaran kampus, pendaftaran beasiswa kampus KFUPM, teman-teman masih ada waktu sampai tanggal 13 atau 12 Desember. Jadi siapin dari sekarang, kursi feedback dari sekarang. Dan bagi yang bertanya tadi, yang raise hand, itu semuanya
kirimin CV-nya ke email PPMI Dahran. Nanti saya share ke PPMI Dahran emailnya di grup. Nah, semuanya kirimin CV dan esainya, kita akan coba bedah, dan sebelum pendaftaran mungkin kita bisa finish, kita bisa koreksi ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Husni dan Mbak Angel. Masya Allah sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, di tengah riset dan juga tugas-tugas departemennya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan buat teman-teman semuanya tetap semangat. Insya Allah dari sekian banyak sekitar 39 peserta di sini, insya Allah nanti menjadi keluarga KFUPM di sini, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Oh iya, foto ya. Boleh dong foto ya. Kita foto bareng ya terakhir gitu. Kalau foto teh harus di ini ya. Remove-in dulu ya. Sorry, remove-in dulu. Ya mungkin ada kata-kata terakhir dari kita, Mas. Oh, boleh. Iya benar-benar. Dari Mas Husni dulu ya. Ya. Oh, boleh. Oke. Ya buat teman yang punya mimpi buat kuliah di Saudi, khususnya di KVPM, ya pokoknya teman-teman itu harus fokus sama persiapan dan percaya sama ikhtiar. Teman-teman insya Allah nanti akan terbayar semuanya ya. Pastikan teman-teman punya visi misi yang jelas dan manfaatkan semua sumber daya yang ada ya, entah dari internet atau dari YouTube PPMI, Instagram PPMI, atau mungkin ya bisa kontak kita langsung via WA atau Instagram. Dan kemudian jangan lupa untuk perbanyak doa ya, terutama di waktu-waktu mustajab nih. Karena sebenarnya saya juga saya juga bisa sampai di sini, bisa sampai posisi sekarang ini itu hasil dari doa yang saya panjatkan, yang saya niatkan, yang saya lakukan selama 7 tahun ya. Dulu tuh sempat daftar S1 di Saudi, 5 kampus ya buat kuliah di Saudi, tapi semuanya ditolak. Dan ya alhamdulillah sama ya buat kuliah S2 di sini. Dan jadi last but not least, best of luck untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung di KVPM atau di Saudi. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Boleh dari Mbak Angel, Mbak. Apa ya, udah sangat-sangat cukup sih dari Mas Budi, cuman palingan tambahannya adalah trust that everyone has their own portion gitu. Jadi kalau misalnya apa ya setiap kita punya porsinya masing-masing lah ya. Kalau misalnya emang belum rezeki, coba cari yang lain, atau enggak coba lagi di tempat ini gitu. Dan juga perbaiki niat. Kalau misalnya mungkin ada beberapa hal yang mengganggu niat kita gitu ya, kan awalnya kita mau studi, tapi karena Arab Saudi juga terkenal dengan negara yang buat ibadah gitu ya, umroh atau haji, tetap balik lagi ke niat awal. Kalau misalnya emang udah mau di KVM atau ya intinya mau berkuliah, ya anggap itu sebagai bonus buat kita gitu, bonus. Jadi kita fokusnya bukan ke sana gitu, fokusnya tetap di kuliah. Dan ini hanya biar selamat aja sih. Maksudnya kayak khawatirnya kalau misalnya kita udah fokus ke terlalu fokus ke bagian sana, jadi kita kayak shifting gitu fokusnya gitu, dari mau studi malah ke sana tuh setelah itu jadi kita lupa gitu. Maksudnya bukan lupa juga sih, cuman kayak ya terabaikan lah. Tapi semoga enggak sih, semoga tetap terarah gitu. Intinya itu aja sih palingan sebagai penutup, dan percaya aja rezeki pasti udah ada rezekinya gitu buat kita masing-masing. Cukup sih. Oke. Mungkin terakhir kita foto bareng ya, yang belum on cam boleh di on cam dulu ya. Ada Mas Fadnul. Senior sensei. Oke, semuanya di on cam ya. Saya kasih waktu 20 detik ya. Banyak kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siap ya, saya screenshot dulu ya. Ada suaranya ya. Bismillah. 1, 2,
3. Oke, satu halaman. Satu lagi yang halaman berikutnya. Tetap gaya ya, karena nggak tahu ya kita di halaman berapa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya pembicara dan juga peserta talk show Dream Big with KPM. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsiran. Sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Ferry. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.